tentang apa yang kalian sudah pelajari kemarin. Saya akan menjelaskan tentang bagan kerja TPC sampel cair, sampel padat, lalu nanti kita juga akan belajar tentang perhitungan angka lempeng total ataupun TPC. Nah, kemarin kalian sudah saya minta untuk mendeskripsikan dari bagan kerja TPC sampel cair. Di sini saya hanya akan meluruskan persepsi kalian tentang cara kerja dari pengenceran bertingkat, di mana dia berfungsi untuk mengurangi kadar mikroba sehingga nanti perhitungannya akan menjadi lebih tepat begitu. Nah, ini adalah contoh pengenceran bertingkat mulai dari 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 6, tergantung nanti kontaminan pada sampel. Di sini sampelnya itu kalian sampelnya bisa bebas, entah itu dari air sungai, air sumur, dari makanan dan lain-lain. Sampel itu dia diambil 1 mili, diletakkan di tabung pertama. Ketika dia ditempatkan di tabung reaksi pertama, itu dia namanya adalah pengenceran 10 pangkat minus 1. Jadi 1 mili sampel ditambahkan 9 mili air, itu adalah 10 pangkat min 1. Untuk 10 pangkat min 2 sendiri itu diambil dari tabung 10 pangkat minus 1, dia diambil 1 mili, diletakkan di tabung reaksi kedua, lalu nanti ditambahkan lagi 9 mili air atau 9 mili aquades. Berarti di tabung reaksi kedua ini dia pengencerannya adalah 10 pangkat minus 2. Untuk 10 pangkat minus 3 itu diambil lagi 1 mili dari 10 pangkat min 2. Sedangkan untuk 10 pangkat min 4, min 5, dan min 6 dan seterusnya juga diambil seperti itu. Jadi pengenceran yang bertingkat. Jadi kalau 10 pangkat min 6 ya berarti diambil dari 10 pangkat min 5, 1 mili ditambahkan ke tabung reaksi yang ke-6, lalu ditambahkan 9 mili air. Lalu nanti setiap masing-masing pengenceran itu akan diambil 1 mili, diletakkan di cawan Petri dan nantinya akan ditambahkan media. Jadi 10 pangkat min 1 itu diambil 1 mili, diletakkan di cawan Petri, 10 pangkat min 2 sampai min 6, setelah itu nanti ditambahkan media dan diinkubasi selama 1 sampai 2 hari atau 24 sampai 48 jam. Nah, ini untuk bagan kerja TPC sampel padat. Sampel padat ini bisa apa aja? Bisa nugget, bisa bakso dan lain-lain. Dimana nanti sampel padatnya akan dihaluskan terlebih dahulu dengan mortal dan alu. Setelah itu nanti ditimbang beratnya berapa menggunakan gelas kimia ataupun kaca arloji. Setelah itu nanti dilarutkan dan dia akan langsung sebagai pengenceran minus 1. Nah, di sini kan saya contohkan 2 gram sampel plus 18 mili pelarut, itu adalah 10 pangkat min 1. Bisa juga 1 gram sampel plus 9 mili pelarut, itu dia dianggap sebagai pengenceran 10 pangkat minus 1. Oke. Nah, nanti sesudah memperoleh pengenceran 10 pangkat minus 1, itu akan dilanjutkan seperti sampel cair seperti biasa. Jadi habis 10 pangkat min 1 diambil 1 mili menjadi 10 pangkat min 2, diambil lagi menjadi 10 pangkat min 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah perhitungan ALT atau angka lempeng total, di mana nanti untuk menghitung koloni sendiri, koloni mikroba sendiri itu menggunakan alat yang namanya adalah koloni counter. Jadi kalian
nanti kalau semua praktikum itu kita membutuhkan alat namanya koloni counter, di mana nanti perhitungan tipe C dinyatakan sebagai jumlah koloni bakteri hasil perhitungan dikali dengan faktor pengenceran. Nah, ini saya tuliskan rumusnya seperti ini. Jumlah koloni dikalikan 1 per faktor pengenceran. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian menghitung koloni. Perlu diketahui bahwa koloni kan ada yang bentuknya nanti titik, bawahnya titik putih, ada yang tebal, ada yang garis. Nah, cawan yang dipilih untuk dihitung itu jumlah koloninya 25 sampai 250. Tapi ada juga soal yang jumlah koloninya antara 30 sampai 300, fleksibel lah. Untuk yang kedua, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan suatu kumpulan koloni yang besar, di mana jumlah koloninya diragukan sehingga nanti dihitung menjadi satu koloni. Jadi seumpama nanti di cawan Petrinya kalian tuh ada koloni besar sekali, itu dihitungnya satu koloni. Nah, yang ketiga, suatu deretan atau rantai koloni yang terlihat seperti suatu garis. Jadi dia ketika nanti dia memanjang dan terlihat sebagai garis tebal, itu juga dihitung sebagai satu koloni aja. Nah, untuk penghitungan koloni sendiri ada yang namanya standard plate count sesuai dengan SNI. Ini adalah syarat-syaratnya. Yaitu yang pertama, dipilih cawan Petri dari suatu pengenceran yang menunjukkan koloni antara 25 sampai 250 koloni. Seperti yang saya bilang, fleksibel, ada yang 25 sampai 250, ada yang 30 sampai 300. Di sini saya akan menjelaskan yang 25 sampai 250. Nah, seumpama saya punya contoh di sini. Pengenceran 10 pangkat min 2 ada cawan 1 dan cawan 2. Berarti untuk 10 pangkat min 2 itu dilakukan 2 kali pengulangan. Nah, mana berarti yang masuk persyaratan 25 sampai 250? Yang ini kan, yang 150 kan. Sedangkan untuk yang 10 pangkat min 3 yang masuk persyaratan adalah yang cawan ke-2. Oke. Setelah itu nanti dihitung masing-masing. Dihitung dulu masing-masing. Berarti perhitungannya adalah untuk 10 pangkat min 2 sama dengan berapa? Jumlah ALT-nya adalah 150 dikali 1 per faktor pengenceran atau 1 per 10 pangkat minus 2. Sedangkan untuk yang 10 pangkat min 3 berarti 35 dikali 1 per 10 pangkat minus 3. Berarti ini sama dengan berapa? 150 kali 100 ataupun 15.000 ya. 15.000, sedangkan yang bawah berarti 35 dikali 1000 ataupun 35.000. Nah, ketika nanti sudah dihitung masing-masing, kemudian dirata-rata. Jadi dari 10 pangkat min 2 dan min 3 itu dijumlah hasilnya. Selanjutnya dibagi jumlah cawan yang terlibat. Di situ jumlah cawan yang terlibat ada berapa cawan? Ada 2 cawan dan ada 2 pengenceran. Berarti dibagi per 2 pengenceran. Karena yang terlibat ada 2 pengenceran, sehingga 40.000 dibagi 2 berarti 20.000 CFU per mili. Satuannya adalah CFU per mili. Oke, kalau sudah paham saya lanjut. Untuk yang persyaratan yang kedua, itu bila cawan dari 2 tingkat pengenceran yang berurutan menunjukkan. Nah, di situ menunjukkan jumlahnya sama 25 sampai 250. Yaitu yang harus kalian lakukan adalah menghitung jumlah koloni dari masing-masing tingkat pengenceran dikalikan dengan faktor pengenceran dan kemudian di rata-rata. Nah, karena di sini dua-dua cawannya itu dia masuk
ke persyaratan 25 sampai 250, sehingga jumlahnya kan di rata-rata terlebih dahulu. Jadi 215 tambah 225 dikali 10 pangkat min 2 per 2. Sehingga nanti hasilnya adalah 220 kali 1 per 10 pangkat min 2. Nah, untuk yang pengenceran 10 pangkat min 3 berarti 55 plus 45 per 2 kali 10 pangkat min 3 kali 1 per 10 pangkat min 3. Sehingga nanti kalian hitung lagi tuh, yang 10 pangkat min 2 kan berarti 220 kali 1 kali 10 1 per 10 pangkat min 2 sama dengan 22.000. Lalu untuk yang 10 pangkat min 3 berarti 50 dikali 1 per 10 pangkat min 3 berarti sama dengan 50.000. Nah, 22 plus 50.000 ini ditambah lagi, kemudian nanti dibagi jumlah pengenceran yang terlibat, berarti 22.000 plus 50.000 per 2, sehingga hasilnya nanti jumlahnya kan 72.000 dibagi 2 adalah 36.000 CFU per mili. Ini adalah hasilnya. Oke, paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa langsung berdiskusi dengan saya atau dengan temannya. Saya lanjutkan. Oke, kalau sudah paham, oke, kita masuk ke persyaratan yang ketiga. Bila perhitungan di atas pada tingkat pengenceran yang lebih tinggi antara 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 3, mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah yang 10 pangkat minus 3. Itu adalah yang lebih tinggi. Oke. Nah, diperoleh jumlah koloni rata-rata lebih besar sama dengan 2 kali. Jadi ketika nanti yang jumlah pengenceran pada 10 pangkat min 3 itu jumlah koloninya lebih besar sama dengan 2 kali jumlah koloni yang di bawahnya, maka yang dipilih itu adalah tingkat pengenceran yang lebih rendah. Jadi yang dipilih hasil dari 2 itu nanti yang dipilih adalah yang jumlah pengenceran terendah. Terendahnya berarti yang 10 pangkat minus 2. Bisa dilihat di situ. Untuk 10 pangkat min 2 hasilnya adalah 14.000, sedangkan untuk 10 pangkat min 3 32.000. Berarti di sini untuk pengenceran yang lebih tinggi itu jumlahnya 2 kali lipat dari pengenceran terendah, sehingga yang dihitung adalah 140 kali 10 pangkat 2. Itu yang menjadi hasil TPC-nya, sehingga hasilnya adalah 14.000 CFU per mili. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke persyaratan selanjutnya. Persyaratan yang terakhir. Nah, bila tidak ada satupun koloni yang tumbuh dalam TPC, maka akan dinyatakan sebagai berikut. Jadi jika nanti di hasil di media kalian tuh tidak tumbuh sama sekali koloni, maka hasil TPC-nya itu harus begini, kurang dari 1 dikalikan dengan pengenceran paling rendah. Jadi gak boleh ditulis 0 ya, ditulisnya adalah kurang dari 1 dikalikan dengan pengenceran terendah. Pengenceran terendahnya kan 1 per 10 pangkat minus 2, sehingga hasil TPC-nya adalah kurang dari 1 dikalikan dengan 10 pangkat 2. Oke, paham? Kalau paham, sekarang saya berikan soal. Nah, di sini saya nanti ada 3 soal. Soal yang pertama bisa dilihat di situ ada 150, 50, 25. Dipilih yang sesuai syarat yang mana. Lalu untuk yang bisa dipilih sesuai syarat, bisa nanti dipilih seumpama
ditambah semua, dikali pengenceran semua, baru ditambah, baru dibagi, atau nanti kamu pakai syarat yang jumlahnya 2 kali lipat, terserah kalian. Nah, untuk yang tabel kedua berarti yang sesuai syarat kan cuma 2 ini kan, 55 sama 25 aja. Oke. Kalau sudah, ini silakan ditulis. Ini soal yang nomor 3. Nah, ini gampang ya, kayak contoh yang tadi. Jadi ini soalnya, silakan nanti ditulis di buku tulisnya masing-masing, dikerjakan. Nah, ini adalah gambar koloni counter. Jadi kalian nanti ketika menghitungkan membutuhkan bantuan alat yang namanya koloni counter. Nah, koloni counter yang ada di sekolah itu seperti gambar yang saya tunjukkan ini, ada pennya. Oke, nanti jika ada yang ditanyakan silakan bertanya. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.